harta yang didapat dalam perkawinan, tidak peduli itu keringat siapa, tidak peduli itu atas nama siapa, itu harus dibagi dua. Itu kan andil banget. Kenapa andil? Istri banyak di rumah nggak bekerja, tapi kan dia ngurusin rumah, ngurusin anak, nyuci, ngepel, suaminya cuma ngantor, ya kan? Kalau cerai secara hukum Islam, istri suruh keluar aja nggak punya apa-apa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Warsa Tarsono. Saat ini saya bersama dengan Bapak Muhammad Musli, atau saya lebih akrab memanggilnya Bang Musli. Kita akan berbincang tentang pengadilan agama dan lingkupnya. Ya, seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada beberapa pengadilan, ada mulai pengadilan negeri, pengadilan agama, ada pengadilan tunnya itu ya, tata usaha negara dan sebagainya. Nah, seperti apa sih luang lingkup pengadilan agama tuh? Kita akan bicara dengan Bang Muslim yang memang selama ini lebih banyak berkecimpung atau menangani kasus-kasus yang berada di pengadilan agama. Ya, saya kira langsung saja, tidak usah panjang lebar, kita menyapa Bang Muslim. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Anak istri juga sehat. Sehat juga. Ya, gini Bang, mungkin seperti yang saya katakan tadi, apa sih ruang lingkup dari pengadilan agama itu gitu? Ya. Jadi di antara pengadilan-pengadilan yang ada secara umum itu kan pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, dan ada pengadilan khusus, di antaranya adalah pengadilan agama. Dijelaskan di situ aturan-aturannya yang berlaku adalah semua yang ada di hukum perdata, tapi dikhususkan untuk orang yang beragama Islam itu di pengadilan agama. Jadi melingkupi dua hal. Pertama tentang perdata keislaman, sifatnya personal. Yang kedua, masalah ekonomi syariah. Itu garis besar. Itu ekonomi syariah itu masuk ke dalam lingkup ini tuh mulai kapan Bang? Sejak tahun 2006 ya, itu sudah masuk. Sebelumnya tidak dijelaskan, tapi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 itu memasukkan ekonomi syariah, sengketanya diselesaikan di pengadilan agama. Itu tuh undang-undang apa Bang? Undang-undang pengadilan agama. Enggak, yang 2006 itu? Iya, jadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama itu secara umum. Kemudian karena dinilai belum mengakomodir kepentingan masyarakat yang menginginkan adanya ekonomi Islam, akhirnya masuklah dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang ekonomi syariah. Jadi di sini ada bank-bank syariah, ada BPR syariah, ada asuransi syariah, semua kalau bersengketa ke pengadilan agama. Oke. Mungkin nanti sengketanya model seperti apa dan sebagainya saya akan tanya ulang, tapi terkait dengan dasar hukumnya, saya dengar juga kan ada namanya kompilasi hukum Islam. Itu undang-undang atau apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu salah satu jasa yang diberikan Pak Harto sih ya. Satu jasa untuk hukum Islam di Indonesia itu nomor 1 tahun 1991. Itu berdasarkan Inpres, instruksi Presiden menunjuk Menteri Agama Munawir Saadali waktu itu untuk membentuk kompilasi hukum Islam. Kenapa harus ada kompilasi hukum Islam? Karena pengadilan agama ini kan sudah ada sejak Belanda, juga sudah ada. Putusannya beda-beda. Terserah kemampuan hakimnya. Hakim menguasai fikih Syafi'i, pakai putusan hukum Syafi'i. Ada yang suka hukum Imam Hambali, pakai Hambali, Hanafi. Sehingga putusan di satu daerah dengan daerah lain itu bisa berbeda. Untuk itu, untuk menenangkan masyarakat, menenteramkan masyarakat, dibuatlah kompilasi hukum Islam. Jadi sifatnya bukan undang-undang. Nanti ketika dipakai oleh para hakim pengadilan agama, putusannya menjadi jurisprudensi. Dan itu sudah banyak sekali. Karena kan sejak 91 sampai sekarang.
Oh, Berarti itu sudah hampir 30 tahun ya. oh jadi semacam jadi bukan undang-undang tapi sebatas jurisprudensi aja. Iya, betul. Apa namanya? Kekuatan hukumnya Kekuatan hukumnya karena jurisprudensi mm, kembali ke majelis hakim. Majelis hakim gitu. bisa menggunakan, bisa tidak. Tapi Ah. selama ini majelis hakim banyak menggunakannya. Kenapa? Karena dinilai sesuai dengan hukum Islam Ah. dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Itu semuanya ada berdasarkan mazhab yang berlaku di Indonesia. Kadang-kadang ada juga mazhab Syafi'i, ada, tapi yang mayoritas Syafi'i. Ada juga yang Hanafi juga. Contohnya yang paling gampang, menurut Imam Syafi'i itu kalau orang hamil sebelum menikah, maka anak itu dianggap anak di luar nikah, walaupun dia sudah menikah ketika hamil, Oke. karena dianggap nggak ada ya anak itu. Iya. Tapi kalau Abu Hanifah kan tidak. Mm-mm. Orang pacaran kemudian hamil, kemudian dia menikah, maka itu anak dia. Iya, iya. Ini berkaitan dengan pemahaman tentang anikah. Anikah menurut Imam Syafi'i itu kan anikah ijabun wa qabulun, ya kan? Iya. Ijabuan qabul bimaharin dengan bayar mas kawin. Itu Iya. akad ya. Iya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, anikahu alwatu. Orang yang melakukan hubungan intim itu sudah menjadi suami istri. Iya. Makanya kalau secara logika Abu Hanifah masuk. Kenapa? Coba kalau orang hubungan intim kemudian diperiksa DNA-nya, pasti itu anak dia. Iya. Kecuali kalau hubungan intimnya sama beberapa orang, nggak tahu juga kan, harus tes DNA juga gitu. Iya. Nah, kembali kalau misalkan nggak bisa tuh kalau misalkan satu orang putusan pengadilan berdasarkan kayaknya berdasarkan mazhab A, terus ada salah satu pihak yang tidak terima, dia melakukan kasasi atau apa dengan menggunakan logika hukum atau mazhab yang lain, nggak tuh? Kalau memang rasional bisa, tapi selama ini Ya. kompilasi itu paling komplit karena penyusunannya itu sudah mendatangkan ahli hukum Islam dari Timur Tengah, dari YIN, dari pesantren, ulama, semuanya masuk di situ. Oke. Masuk oleh karena itu kompilasi dianggap sebagai fikih Islam. Oke. Nah, kembali tadi kan Bang Musli bilang ada dua pembagian ya. Satu perdata yang kemudian syariah. Itu kalau perdata apa saja kasus yang ada di dalamnya itu? Kasus-kasus apa gitu? Semua yang berlaku di pengadilan agama itu perdata. Semua perdata, nggak ada pidana. Kecuali di Aceh ya. Yeah. Itu ada pidana khusus lah di sana. Yeah. Tentang orang berzina, minuman keras, dicambuk gitu ya. Kalau di secara umum pengadilan agama itu berkaitan dengan personalitas Islam, itu berkaitan dengan nikah, berkaitan dengan waris, berkaitan dengan haji, sodako, infak, kemudian wasiat, hibah, dan lain-lain. Pokoknya personal. Itu kalau ada sengketa di pengadilan agama. Oke. Kalau yang berkaitan dengan yang ekonomi syariah, itu bukan orang Islamnya, tapi sistemnya syariah. Walaupun non Islam, tapi dia menabung di bank syariah. Ketika sengketa dibawa ke pengadilan agama. Bukan ditanya Anda Islam, bukan, tapi masalah akadnya secara syariah sudah betul belum? Sudah betul, pembagian keuntungannya sudah sesuai belum? Kalau nggak sesuai, itu terjadilah sengketa di pengadilan agama. Atau pemotongannya tidak sesuai dengan akad ya, akad itu perjanjian. Tidak sesuai dengan perjanjian dibawa ke pengadilan. Atau ketika hutang cara Islam, tiba-tiba pengambilan paksa terhadap barang murabahah mungkin ya, barang yang yang dihutangkan oleh bank diambil paksa, caranya salah, gugat di pengadilan agama begitu. Iya. Karena beberapa kasus tuh ada bank syariah mengambil paksa, kalau bank umum namanya agunan ya, itu diambil paksa tanpa melalui pengadilan. Itu bisa digugat ke pengadilan agama. Oh gitu. Nah, kalau yang tadi kembali ke masalah personalitas itu, misalkan gini, kalau terkait dengan perceraian, biasanya hal-hal yang lebih detail laginya biasanya melingkupi apa saja tuh? Kan itu ada syarat dan ada rukun perkawinan.
Jika syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka nikah itu bisa dibatalkan. Oke. Itu berkaitan dengan perkawinan. Atau berkaitan dengan isbat nikah. Itu beberapa artis kemarin kan nikah siri. Kemudian kan nikah siri kemudian diisbatkan. Isbat pun nanti juga sama, isbat langsung cerai atau isbat dijadikan suami istri kan beda-beda nanti. Isbat itu apa Bang, bahasa? Isbat itu pengukuhan hukum. Pengukuhan hukum. Jadi dengan nikah siri dikukuhkan nanti akan memberikan perintah ke KUA untuk membukukan, mencatatkan pernikahan yang sah ini. Syarat-syarat bisa terpenuhinya apa kalau? Ya misalnya mereka sama-sama bujangan, melakukan nikah siri itu mungkin di situ jauh dari KUA atau nggak punya uang, ya kan? Iya. Tapi kemarin ada juga kalau nikah siri tapi dia punya istri sah gitu kan. Akhirnya karena punya anak ya diisbatkan tapi untuk cerai, nggak bisa isbat untuk istri kedua, nggak bisa. Oh gitu. Jadi ya kan banyak memang kasus-kasus yang apalagi ya itu tadi nikah siri karena ingin tidak diketahui oleh istrinya. Iya. Gitu. Tapi kemudian hari kemudian ingin diisbatkan atau dikukuhkan gitu. Tapi dikukuhkan langsung cerai karena nggak bisa itu ya. tidak bisa dilanjutkan kecuali memang mau dimintakan izin kepada istri pertama untuk dijadikan istri kedua, bisa juga diisbatkan sebagai istri kedua, bisa. Oh bisa. Tapi selama ini sih nggak ada sih, pengalaman saya nggak ada. Nggak ada. Yang ada nikah siri misalnya bujangan dengan bujangan kemudian diisbatkan sebagai suami istri. Atau nikah siri tapi dia punya istri, maka isbatnya itu apa? Nikah dan cerai. Nikahnya disahkan kenapa? Karena ada anak. Iya. Misalnya supaya anak itu sah nggak sih atau anak zina, lu nikah kok. Karena dalam Islam dia terpenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Yang bedanya adalah dia tidak tercatat di pencatatan ini sipil, ya KUA ya, pencatatan sipil. Oh iya, saya ingat itu pernah kan MK ya membuat satu keputusan tentang anak yang di luar nikah kalau nggak salah. Itu gimana Bang implikasi terhadap apa namanya ya itu tadi implikasi kan kerentetannya mungkin nanti hak waris dan sebagainya atau pengakuan terhadap pernikahannya atau gimana? Ya itu bisa ada solusinya sih. Misalnya solusinya itu ayah biologis itu ya harus membagikan hartanya kepada anak di pernikahan lain itu, ya kan? Memang nikahnya mungkin nikah siri, tapi karena tidak bisa disahkan, kenapa? Karena siri kan gitu. Itu kan terbitnya dari sana. Yang mengajukan kalau nggak salah Cica siapa ya, itu? Dulu Murdiono lah. Ya, sama Murdiono kan. Ini masalahnya kan Murdiono kan punya istri. Ya Marcica ini, Marcita siapa namanya? Yeah. Artis itu dinikahi siri kan begitu. Yeah. Dia ingin disahkan kan kesulitan tanpa izin dari istri pertama. Yeah. Nah hanya ingin minta pertanggungjawaban bahwa ini anak dia. Okay. Itu akhirnya dikukuhkan oleh Mahkamah Agung bahwa anak di luar nikah resmi itu menjadi kewajiban ayahnya untuk menafkahi. Tapi yang jadi masalah ketika putusan MK tersebut diterapkan di pengadilan agama itu sulit sekali. Sulit. Iya, karena apa hambatan ini? Hambatannya ya nikah di luar hubungan intim di luar nikah resmi itu bukan menjadi kewajiban ayahnya. Kalau di hukum Islam kan begitu. Jadi benturan di situ. Jadi pada pelaksanaannya akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Hakim tidak bisa melaksanakan tidak putusan bisa melaksanakan, itu. Ya. Tapi secara hukum konseptual ada gitu. Ada, betul. Kan begini, suatu putusan itu bisa dilaksanakan di pengadilan negeri, pengadilan agama begitu. Ketika diajukan ke sana ternyata tidak bisa, jadi akhirnya nggak bisa berjalan. Sampai sekarang nggak bisa berjalan. Iya. Nah, kalau tadi kan selain pernikahan, terus kemudian waris ya yang ada. Iya, waris. Mungkin gimana kalau waris itu lingkup ininya acaranya gimana? Kalau waris itu ada berkaitan dengan pewaris. Pewaris itu orang yang meninggal dunia meninggalkan waris. Ada berkaitan dengan ahli warisnya. Ya. Ahli warisnya itu orang-orang yang menjadi ahli waris dari pewaris. Itu terbagi menjadi 3. Ada dzul furud, yaitu ahli waris yang sudah pasti mendapatkan bagian. Bisa setengah, sepertiga, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16 dan seterusnya. Yeah. Dan ada juga yang namanya dzawil arham. Dzawil arham itu yang memiliki kekerabatan. Itu misalnya saudara kandung,
saudara misan, kakek buyut, dan seterusnya. Dan ada namanya asobah. Asobah itu orang yang menerima warisan dari sisa yang ada. Tapi sisa yang ada setelah dibagi jadi dzawil furud, bukan dzawil arham. Karena susunannya itu dzawil arham paling terakhir nanti mendapatkan warisan. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang harta waris. Harta waris itu yang kayak apa sih yang dinamakan warisan begitu. Kalau berkaitan dengan yang pertama, pewaris, nah itu harus diketahui dulu. Pewaris ini ketika menikah agamanya apa, ya kan? Oh dia punya buku nikah ini di KUA ya. Kemudian dia meninggal secara Islam, maka diselesaikan di pengadilan agama. Nah beda antar kan gini, sekarang itu terkait konflik atau warisan itu kan ada di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Bedanya itu artinya secara garis besarnya ya. Garis besarnya apa? Biasa. Jadi untuk orang Muslim, orang yang beragama Islam menikah di KUA itu pembagian waris di pengadilan agama. Kalau ada sengketa ya. Kalau nggak ada sengketa kan suka-suka mereka aja kesepakatan. Yang kedua untuk non Muslim itu di pengadilan negeri. Begitu pembagiannya. Nah, tapi terkait misalkan hukum yang diterapkannya, apakah berarti yang di agama itu tetap menggunakan kaidah-kaidah ya fikih Islam yang pembagian itu perempuan itu sekian persen, laki-laki sekian persen, ataukah sebenarnya sudah ada penyesuaian di hukum Indonesia itu? Pembagiannya beda. Kalau untuk pengadilan agama sesuai hukum Islam dengan tambahan fikih Indonesia. Artinya fikih Indonesia itu hukum Islam belum bisa diterapkan 100%, sehingga dalam putusan pengadilan agama itu disesuaikan keadilan masyarakat. Contohnya, perempuan kalau 1 orang mendapatkan 1/3, kalau 2 orang mendapatkan 2/3. Dalam proses di pengadilan agama, misalnya orang meninggal punya anak 2, itu bukan dapat 2/3, bisa langsung mendapatkan 100%. Kenapa begitu? Ya misalnya pertimbangannya lidzakari mislul hadzil unsayain. Di Al-Qur'an gitu kan? Bagian 1 laki-laki itu sama dengan 2 perempuan. Nah ini pembagian waris ini 2 orang loh. Apa nggak sama aja dengan 1? Bener nggak? Nah itu logikanya. Itu berkembang di sini. Kemudian tentang harta bersama. Harta bersama itu harus dibagikan sebelum pembagian waris. Hukum Islam mana ada tentang harta bersama? Hukum Islam secara global ya, nggak ada. Nah di Indonesia ini untuk melihat keadilan masyarakat, ya ada namanya hukum Islam. Hukum tentang harta bersama atau gonogini. Itu masuk di kompilasi ada. Harta yang didapat dalam perkawinan, tidak peduli itu keringat siapa, tidak peduli itu atas nama siapa. Itu harus dibagi 2. Itu kan andil banget. Kenapa andil? Istri banyak di rumah nggak bekerja, tapi kan dia ngurusin rumah, ngurusin anak, nyuci, ngepel. Suaminya cuma ngantor, ya kan? Kalau cerai secara hukum Islam, istri suruh keluar aja nggak punya apa-apa dia. Mana keadilannya Islam? Iya nggak? Ya pulang aja ke orang tuanya cuma pakai baju. Itu rumah suaminya, mobil suaminya. Kasihan. Nah Islam mengambil perbandingan misalnya di Arab Saudi. Arab Saudi memang tidak ada, sepengetahuan saya nggak ada harta bersama. Tapi keseimbangannya beda. Di sana itu maharnya mahal. Mahar itu bisa sekitar 1 kilo emas. Itu kan berapa miliar? Di kita mau kena. Kemarin Anda ya kan nikah dapat sandal jepit. Misalnya moga-moga tidak ya. Sudah maharnya sandal jepit, sebulan kemudian cerai, dia janda lagi kan? Kan kasihan. Nilainya bahasanya kan udah beda gitu. Ini janda sama masih gadis gitu. Jadi harus dipandang begitu. Orang Arab maharnya besar. Jadi ketika cerai dia punya modal. 1 kilo emas berapa sekarang? 1,5 eman kan? Nah di Indonesia cerai, sandal jepit doang, gimana pulang ke orang tuanya? Kalau maharnya emang sudah jadi hak penuh istri ya. Betul. Tapi kan negara perlu mengatur. Makanya karena di sini itu kekeluargaan,
mahar dinilai dari pokoknya sesuatu yang bernilai, punya harganya. Mukena tadi kan mukena, tapi di dalam mukena ada kunci rumah, kan nggak tahu juga. Iya. Kayak begitu kan? Itu maksudnya. Sebagai istri juga harus pintar juga. Ini orang mampu nggak menghidupi saya, kan begitu? Oke. Bisa nggak membahagiakan saya? Iya. Jadi jauh. Makanya kalau perempuan agak materialistis ya, itu ya wajar lah. Kenapa? Karena dia begitu sudah tidak nanti ini jelek-jeleknya bercerai, dia punya modal gitu. Oke. Nggak dapat apa-apa gimana gitu. Iya, Itu yang contoh di Indonesia. Contoh lainnya masalah tadi waris. Kenapa anak perempuan dua bisa mendapatkan waris semuanya? Iya. Karena dari sebenarnya kalau diperlakukan secara hukum Islam murni, Iya. itu kan dia dapat 2/3, 1/3 bisa jatuh ke saudara-saudara suami. Oke. Itu kalau berlaku hukum Islam dan nanti begini. Paman itu harusnya menghidupi ponakan kan kalau cara Iya. hukum Islam. Oke. Menyekolahkan, kebutuhan dicukupi. Di Indonesia kan enggak. Pada kenyataannya enggak. Pada begitu kenyataannya ya. enggak. Terus mikirnya gini. Terus kamu itu berjasa apa? Nuntut warisan itu apa jasanya? Menurut hukum Islam? Iya, menurut hukum jasa kamu apa? Kan nggak ada. Kecuali kalau hukum Islamnya dilaksanakan. Saya dulu merawat dia. Saya sebagai orang Islam yang baik. Kakak saya meninggal, saya rawat anak-anaknya. Wajar aja saya dapat warisan sesuai hukum Islam gitu. Jadi nggak bisa kalaupun kemudian ada saudara yang mengajukan tidak terima dengan itu gitu, misalnya ada pamannya yang menuntut hak, ketika mengadakan kasasi gitu atau Iya. banding juga nggak akan diterima tuh kalau dengan logika Itu sih sebenarnya terserah hakimnya ya. Tapi pengalaman selama ini sih kalah sama anak tetap. Tetap. Kalau lidakari misalul hadil unsayin, satu laki sama dengan 2 anak perempuan. Ketika ahli warisnya 2 anak perempuan, ini kan udah selesai. Gitu. Itu logikanya. Oke. Tadi waris, terus apalagi Wakaf. Itu kok biasanya sengketanya seperti apa biar? Wakaf itu sengketanya berkaitan batas-batas tanah atau berkaitan dengan penggunaan wakaf atau berkaitan dengan siapa yang mewakafkan. Saya pernah membatalkan wakaf tanah karena yang mewakafkan itu bukan pemiliknya. Itu kan nggak boleh. Oke. Jadi salah satu syarat orang bisa wakaf itu apa? Milikut tam. Itu harus milik sempurna 100% milik saya. Saya wakafkan. Ini menantu mewakafkan tanah mertua dan saudara-saudaranya. Itu pun mertua saudara-saudara nggak tahu. Taunya ada orang datang menyerahkan sertifikat, dia bilang bahwa sertifikat ini digadekan berapa 2 juta. Dibaca tentang tanah ini jadi sertifikat tapi diwakafkan. Akhirnya kita ajukan ke pengadilan, kita minta pembatalan. Kebetulan yang mewakafkan kita gugat 2 minggu meninggal. Ya sudah proses. Kemudian ternyata tidak ada keluarga yang mewakafkan, ternyata inisiatif dia pribadi, akhirnya dibatalkan. Namun di tanah wakaf tersebut karena sudah terbangun masjid, tidak boleh dirobohkan. Jadi Majelis Hakim tetap menasihati karena ini sudah ada masjid, tetap jadi masjid. Tanah lainnya boleh kembali lagi. Satu saat kalau masjidnya tidak ada gitu, bisa tanahnya di ini. Enggak, masjidnya tetap itu dijadikan wakaf karena sudah terlanjur. Di luar masjid kembali lagi ke di luar masjid. Iya. Nah, kalau di hukum positif itu ada nggak sih terkait wakaf ini? Wakaf kan nggak ada karena hukum. Kalau misalkan kan tetap aja misalkan orang selain Islam gitu mau menyerahkan uang tanah untuk kegiatan wakaf. Sosial semacam wakaf, dia pengesahannya di mana? Di KUA. Tetap walaupun bukan Islam. Iya, walaupun bukan Islam. Karena wakaf itu adanya di hukum Islam harus dilaksanakan secara hukum Islam. Gitu. Jadi pengawasnya siapa, pewakafnya siapa. Nanti pengawas ini akan melihat misalnya tanah sampai 1 hektar kan, boleh nggak ditanamin kelapa sawit, biasanya ditanamin mungkin kurma atau apa, dia yang nanti menentukan. Jadi ada panitianya juga nanti, bukan milik kan, itu kan milik umat. Misalnya ada pohon mangga ya, siapapun boleh ngambil, tapi ada panitianya supaya nggak berantem, nggak ribut, dia yang bagi. Gitu. Ya, terakhir tadi infak sodako ya juga iya bisa. Infak sodako. Kasusnya gimana kalau itu misalnya? Ini belum pernah terjadi sih ya, tapi kemungkinan itu bisa aja. Misalnya infak, kita menginfakkan uang misalnya 50 juta, infak untuk bangun
merenov masjid, ternyata dipakai cuma 10 juta, itu kan bisa digugat. Oke. 40 juta harus dipakai untuk bangun, gitu kan bisa. Oh gitu. Oke. Juga haji, Nah. mungkin masalah kita haji plus misalnya kan, Oke. minta 150 juta berangkat tahun depan, ternyata tahun depan nggak bisa, 2 tahun lagi, ya kita gugat minta ganti rugi kayak gitu kan bisa. Oh, bisa ya. Dan itu adanya di pengadilan agama Pengadilan agama, termasuk poligami. Poligami itu tidak seenaknya langsung nikahin orang, bukan, itu harus izin pengadilan agama. Nanti Oh, gitu. pengadilan agama akan memeriksa orang ini patut nggak sih untuk melakukan poligami. Ditanya misalnya fair, ini kan tertutup ya sidangnya ya, ditanya dengan fair, kamu punya harta berapa, Oh. penghasilan kamu sebulan berapa, anak Oh. kamu berapa. Proses yang benernya Proses seperti betul. itu. Nanti akan dibuatkan perjanjian dulu atau penetapan pengadilan dengan istri pertama, itu harta yang dihasilkan dicatatkan dulu. Oke. Misalnya dengan istri pertama rumahnya 5, ditulis dengan istri pertama 5, ini. Kemudian setelah menikah dengan istri kedua, misalnya nanti mau nikah istri ketiga, Iya. ya nanti akan dicatatkan setelah menikah dengan istri kedua itu dapat mana. Jadi setelah istri ketiga mana, penghasilannya sebulan berapa, itu harus. Tapi pada prakteknya banyak orang tidak melakukan itu Tidak, ya. karena nggak seizin pengadilan. Oke. Demikian teman-teman penjelasan dari Bang Musli ya terkait dengan lingkup pengadilan agama. Ya demikian, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini biar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaatnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.